Welcome back on Good Afternoon. Nah, Cesar dan Good People semua, di bulan Desember ini ada acara menarik. Jadi tanggal 5 sampai tanggal 9 Desember akan diselenggarakan acara Kongres Kebudayaan Indonesia. Kita semua tahu ya, kebudayaan Indonesia itu kaya, majemuk, beragam, kece semuanya. Dan apa sih Kongres Kebudayaan itu? Langsung kita bahas karena sudah ada tamu kita pada sore hari ini, yaitu Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Bapak Hilmar Farid, atau yang dikenal dengan Bang Fai. Bang Fai. Good afternoon, selamat sore. Oke, kita mulai nih Pak. Kalau misalnya mengingat kata-kata kongres nih Pak, biasanya kan kalau kongres tuh stigmanya seminar, datang, duduk, diskusi. Iya, agak kaku gitu Pak. Nah sebenarnya kalau untuk yang tahun ini, stigma kongres yang seperti itu atau bukan? Beda. Jadi memang istilah kongres tetap kita pakai ya, karena ini historis. Jadi kongres pertama ini kan berlangsung 1918. Jadi sekarang 100 tahun, jadi istilah kongres tetap. Tapi kali ini pendekatannya agak beda. Di samping diskusi yang kening berkerut, kita juga ngundang orang untuk berekspresi ya. Karena nggak semua orang kan sebetulnya pinter bikin makalah, pinter ngomong gitu ya. Jadi ada sebagian dari pelaku budaya ini yang justru lebih nyaman mengekspresikan pemikirannya dengan bahasa visual gitu misalnya gitu. Jadi macam-macam yang kita kasih. Macam-macam ya. Oke. Ini kan diadakannya per 5 tahun sekali. Nah, untuk tahun sini ada fokus atau mungkin ada yang ingin dikejar nggak sih, tujuannya itu apa di tahun ini? Yang sangat penting ya kalau di kongres yang sekarang ini, bahwa hasil akhirnya itu kebijakan. Ya, jadi kalau misalnya kalau sebelumnya tuh orang baca makalah, debat, diskusi, hasilnya rekomendasi gitu. Kalau sekarang enggak, kita langsung muaranya kebijakan gitu, sehingga ada yang langsung bisa diimplementasi gitu. Oke, dan biasanya kan Pak kalau misalnya proses diskusi dan pembahasan strategi kebudayaan itu hanya berlangsung beberapa hari, tapi tahun ini perumusannya berbulan-bulan ya Pak? Kenapa? Nah, karena ini soal yang besar ya. Tadi kan udah sempat bilang ya, kita ini kaya banget, kece semua dan seterusnya. Cuman kita nggak tahu seberapa banyak. Itu problem kita nggak punya baseline gitu. Kalau misalnya ditanya sekarang, panjang jalan tol di Indonesia ini berapa kilo, kita punya data. Ya, ada berapa rumah sakit, kita punya data. Tapi kalau udah menyangkut kebudayaan, kita masih belum punya nih informasi itu. Jadi sejak bulan Maret, sepanjang beberapa bulan ini, dari tingkat kabupaten kota tuh orang menghimpun data, ya terus mengidentifikasi kekayaan dan seterusnya gitu. Sehingga kita sekarang tahu gitu. Oh ini loh sebenarnya yang kita punya gitu. Nah itu ini loh sebenarnya kita punya. Jadi pertimbangan apa aja sih Pak Bang Fai yang diambil untuk menentukan strategi kebudayaan? Sabang sampai Merauke kan luas banget tuh Bang Fai. Praktis sebetulnya semua bentuk ekspresi budaya yang kita punya ya. Mulai dari pengetahuan tradisional, kesenian, ritual dan segala macam gitu ya. Ada 10 gitu kategori yang kita punya gitu di dalam undang-undang gitu. Dan ya itu, jadi selama itu memang ada pendukungnya, ya, ada masyarakat yang memang menghidupinya, ya kita catat, kita rekam gitu ya. Dan termasuk juga yang kontemporer, ya jadi bukan kita cuma bicara tentang tradisi ya, tapi juga teman-teman sekarang ya gitu yang aktif katakanlah menggunakan teknologi digital gitu, itu juga kita data gitu. Jadi siapa aja sih sebenarnya pelaku kebudayaan tuh range-nya luas banget. Luas sekali. Dan tahun ini kan Kongres Kebudayaannya berlangsung selama 5 hari ya Pak, tanggal 5 sampai tanggal 9 Desember. Nah ini tuh acaranya apa aja sih Pak? Banyak paralel ya, karena kita pakai seluruh kementerian itu gitu ya. Jadi ada di bagian depan itu untuk yang pidato-pidato tadi ya, ceramah dan kuliah yang memang serius gitu, yang memerlukan konsentrasi gitu. Di rooftop kita bikin musik gitu ya. Jadi teman-teman banyak ya dari macam-macam band indie kumpul di situ, terus mereka mengekspresikan pemikiran mereka tentang kebudayaan dengan bahasa musik. Visual itu kita akan ada komik ya, komik tapi ukuran raksasa 70 meter kali 7 meter gitu ya. Dan itu ya seru banget, pokoknya seru lah. Dan itu akan dipasang gitu ya. Dan di depan kementerian sekarang lagi ada pembangunan MRT ya. Iya benar. Terus ada seng-seng itu kita bikin mural gitu. Jadi digambar-gambar. Ya, dan itu semua temanya menyangkut apa yang ditemukan ya di dalam proses pendataan tadi gitu. Masih ada seni pertunjukan, saya aja nggak inget semua deh. Pokoknya banyak gitu yang akan dilakukan. Berbicara tentang para partisipan, mereka yang ingin involve, terlibat, itu siapa aja? Apakah ini free of charge, daftar, atau gimana nih Bang Fai? Free of charge, terbuka untuk umum, orang bisa daftar yang online gitu ya. Ada rek.kongres.kebudayaan.id dan ya sebetulnya nggak ada batasan umur, termasuk pelajar. Ya artinya mereka yang tertarik ingin tahu seperti apa sih perumusan dan kira-kira dampaknya buat mereka, kita undang.
Dan tentu ada undangan ya. Sekarang ini udah ada 227 kabupaten kota akan kirim perwakilannya. 27 provinsi juga akan kirim perwakilannya. Belum lagi wakil-wakil dari komunitas, organisasi yang terkait dengan kebudayaan. Rame sih, bayang lah pokoknya itu nanti. Termasuk internasional juga kah, Bang Fai mungkin? Kalau internasional enggak, kecuali dari atas kebudayaan kita dari luar. Ya. Dengan beberapa dubes kita undang, ya cuman kita nggak tahu ya jadwalnya para beliau ya. Kebayang sih pasti yang berminat pun juga dari berbagai generasi. Nah, untuk yang mau ikutan, ini semuanya bisa mendaftar di http://kongres.kebudayaan.id. Gitu Bang Fai, benar ya? Benar. Oke, semua informasi ada di situ ya. Oke, siap. Ada yang ingin disampaikan mungkin buat anak muda Indonesia, buat good people juga di sini. Kurang lebih seminggu ke depan nih kita akan masuk ke event yang besar itu, Bang Fai. Ya, kalau saya sih sangat berharap ya bahwa ini strategi kebudayaan, Kongres Kebudayaan milik kita semua. Ya, dan kalau bicara semua ini benar-benar semua. Jadi bukan cuma miliknya kalangan tertentu, dan kita sangat berharap keterlibatan ya dari semua, khususnya kalangan muda. Kenapa gitu? Karena kita tahu nih masa transisi ya, dengan teknologi digital segala macam ini, yang akan meneruskan nih, yang pegang leadershipnya ke depan nih pasti anak-anak muda. Jadi kalau sedini mungkin sekarang mereka mengetahui kekayaan budaya kita, besar kemungkinannya benar-benar mewujud nih. Ini yang bilang UNESCO, bukan siapa-siapa ya. UNESCO tuh yang bilang bahwa Indonesia nih super power di bidang kebudayaan. Nah, saya bilang kalau misalnya anak-anak muda yang pegang, jaminan itu bakal kejadian. Insya Allah. Benar, itu sih yang Berarti seharusnya. animo ya untuk anak muda Indonesia sendiri terhadap event ini dulu deh. Gimana Bang Fai sejauh ini? Sekarang sih udah banyak yang daftar online ya. Angka terakhir 2000-an gitu yang udah daftar melalui jalur online gitu. Oke. Dan ini Pak, ini kan Bapak memakai baju adat. Ya. Dan dengar-dengar kata di Kemendikbud setiap hari Selasa Ini seragam wajib. kita hari Selasa. Oke. Ya, maksudnya seragamnya semua pakai baju adat berbeda-beda gitu ya. Tetapi tiap hari Selasa kita biasanya pakai baju adat. Oke. Ini mungkin juga salah satu strategi dalam menyusun ya implementasi kebijakan-kebijakan. Contoh lain apa sih Bang Fai yang ada sudah diimplementasikan dari Dirjen Kebudayaan mungkin? Yang konkret ya. Ya. Misalnya museum. Museum ini sekarang secara kelembagaan masih langsung berada di bawah kementerian gitu. Sementara untuk dia bisa betul-betul melayani publik ya, jadi kayak museum di tempat-tempat lain gitu ya, dia harus lebih lincah gitu, dan kayaknya kelembagaannya perlu diubah gitu. Ada yang namanya BLU gitu ya, Badan Layanan Umum, kayak rumah sakit. Ya. Jadi orang bisa, mereka bisa mendapatkan pemasukan gitu, tapi nggak cari untung. Ya. Dengan cara kayak begitu, dia akan lebih leluasa tuh. Ya. Kalau sekarang tiket masuk museum tahu nggak berapa? Kemarin saya terakhir 3.000 5.000 ada juga Pak, 5.000 ya kan, sampai 7.000. itu coba deh cari museum lain di dunia udah nggak ada yang kayak gitu. Setuju sih saya. Oke, jangan lupa minggu depan berarti ya. Kita harus ke sana. Dan terima kasih sekali Sama-sama. Pak Bang Fai, ngobrol-ngobrolnya. makasih. Bang Fai, semoga nanti acara Kongres Kebudayaan Indonesia ini sukses. Amin. Benar. Dan nah ini diingetin lagi nih, jangan lupa yang mau ikutan bisa mendaftar di kongres.kebudayaan.id. Ya, kalau begitu kita akan majukan terus ya kebudayaan Indonesia yang beragam kayak ini. Oke, masih banyak informasi kami simpan untuk Anda. So please stay there. Di Good Afternoon.